Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelnya Rakyat Sinting Matic Shop. Di kesempatan kali ini, sesuai janji gue yang kemarin-kemarin, gue bakal cerita semua tentang NMAX pribadi gue yang gue namain sekarang ini di Salvo. Jadi apa aja historinya, speknya, dan kemana aja ini motor pada jalan, gue bakal ceritain di 3 episode. Nah, jangan lupa di like, share, and comment ya. Bunyiin tombol subscribe, itu loncengnya ada tuh. Jadi ada video-video terbaru dari Rakyat Sinting, bisa dilihat di situ. Nah, di episode pertama kali ini gue bakal ceritain history dari 2015 ya gue. Jadi pas NMAX itu baru keluar. Nah, itu gue udah ada. Sebenarnya ini sampai detik ini pun namanya masih Om Aco Bule Patauri Purtanto. Karena waktu itu pas lagi NMAX baru launching, kan Om Aco ini mungkin anak-anak FOI, anak-anak YRFI, pokoknya anak-anak motor deh yang suka touring kenal deh dengan sosok Om Aco Bule Patauri Purtanto, biasa dipanggil Om Aco Bule. Dia itu punya kedekatan karib dengan Yamaha, orang-orang petinggi Yamaha. Jadi orang-orang lagi pada inden, itu Om Aco sampai 2 dealer dibayar cash. Seingat gue dulu masih 28 atau 25 gitu, karena NMAX gue ABS ya di 2015. Jadi waktu itu dia beli di, kalau nggak salah ya, DDS Cempaka Putih sama satu lagi Bintaro kalau nggak salah ini ya. Ini motor gue basicnya dulu punya Om Aco. Jadi yang satu turun di dealer DDS Cempaka Putih, yang satu turun dong di dealer Mekar kalau nggak salah Bintaro. Jadi itu dia ada 2 dan itu dia beli cash. Wah, lagi jaya-jaya ya dulu Om Aco kan. Ya dia bingung karena dulu ada adiknya namanya Om Endi, udah beli juga NMAX. Ya udah, akhirnya karena kedekatan gue dengan Om Aco, makanya sering dibilangnya gue anaknya Om Aco. Dia kayak SMS, dia bilang, "Nu, lu mau nggak punya NMAX?" Gue waktu itu masih basically anak Nuvo. Kalian mungkin kalau yang anak Nuvo tahulah bengkel RSMS terkenal dengan Nuvo-Nuvonya, jual part Nuvo, pokoknya semua peritilan tentang Nuvo gue dulu siapin. Nah, mulailah ada kenaikan kelas nih. Gue mulai main NMAX itu gara-gara Om Aco nawarin, "Lu mau nggak punya NMAX?" Gue bilang, "Gue nggak punya uang Om, gue ini buat puteran modal gue." Udah nggak apa-apa, gue udah beli cash, BPKB STNK sudah sama gue. Jadi gini aja, lu cari cicilan yang termurah, terserah lu. Lu nyicil aja sama gua, tapi BPKB lu pegang. "Oh enggak Om, gua nggak mau kayak gitu, BPKB biar lu pegang. Kalau gua emang nyicil DP-nya berapa, per bulannya berapa," gitu. Akhirnya gua dapat dari BCA ya, kalau nggak salah itu bunga 0%. Akhirnya gua bilang, "Nih Om, ada nih bunganya 0% kayak gini. Nggak usah pakai bunga-bungaan sama gua, lu bayar sesuai kemampuan lu." Akhirnya gua punya NMAX. Nah, NMAX gua itu pertama kali bisa dibilang 50 orang pertama yang punya NMAX ya pada saat itu, karena Om Aco tuh urutan kedua atau ketiga yang punya NMAX di 2015. Akhirnya tuh biasalah, bukannya pansos ya, kita mau tes motor baru, kemana ini larinya, gimana sih, review lah, karena Om Aco juga YouTuber kan, karena gua belum main YouTube waktu itu. Akhirnya akhirnya kita berdua ke mana ya pertama kali ya, deklarasi dulu. Jadi motor baru turun, langsung Om Aco emang bisa dibilang bapaknya motor anak-anak ya. Bapaknya anak-anak deh di dunia motor. Kalau ada motor baru,
pasti Om Aco beli dan dia bikin klubnya. Waktu itu gue masih di Jakarta Nuvo Club JNC karena main Nuvo ya. Jadi dikumpulin tuh sama Om Aco tuh, mana nih anak-anak JNC yang punya NMAX. Om Aco bilang, gue bikin Jakarta Max Owner. Tadinya JNC juga, Jakarta NMAX Club. Tapi karena gue juga JNC nggak mau ntar disangkanya Jakarta Nuvo Club atau Jakarta NMAX Club sama. Akhirnya ganti nama, nggak jadi tuh malam itu jadi JNC, jadinya Jakarta Max Owner. Nah kebetulan waktu itu lagi ada event kontes. Tumblek-blek deh kalau nggak salah, Tumblek-blek tahun 2015 tuh. Itu banyak tuh fashion standar. Biasa gue ngacak-ngacak di kelas regulasi ya. Karena gue pikir fashion standar itu nggak ada CC-nya. Ini kita bukan bicara balap ya, kita bicara kontes. Udah gue bilang, Om Aco kan saya nggak bisa ikut deklar. Jadi motor saya biar Om Aco yang pakai. Motor Om Aco kita tukeran, kan namanya sama, plat nomornya udah turun kan. Ya udah, gue pakai motor Om Aco, gue dikal itu dulu karena Om Aco mintanya nomor registernya 46. Gue dikal itu di LD Garage. Kita konsep barang pasti dari dulu, kalau kontes guru gue LD Garage Bang Kemal. Motor Om Aco itu gue dekal kayak Valentino Rossi dulu lagi ngeluarin helm yang pertama, yang lagi di winter test kalau nggak salah deh, ada ntar fotonya. Gue dikal semua ya, aksesoris wajar lah yang mahal. Motor masih pada inden, tapi gue udah kontesin gitu kan, yang bingung. Udah akhirnya gue masih tutupin sengaja. Pas gue buka orang semua kaget. Di situ kok bisa ada NMAX di sini, semua orang nih masih pada inden. Kok ini NMAX udah dihancurin gitu kan? Itu cuman modal dikal doang ya. Akhirnya gue nyabet juara 1 kalau nggak salah dia. Juara 1 atau juara 4 gitu. Karena dikecotin. Karena dipikir ini NMAX cc-nya 150, harusnya di Big Seri, Big Matic namanya. Dulu ada kontesnya Big Matic. Itu kelasnya ketemunya PCX. Terus apa ya? Donton kayak gitu-gitu. Ya ini kan kontes. Gue masuknya di kelas fashion standar. Barang semua bolt on, tinggal tempel. Karena konsep gue kental, dimasukin ke liverinya Rossi kalau nggak salah deh. Akhirnya nyabet walaupun sempat kecot-kecot. Akhirnya udah selesai kontes, gua mulai riding. Itu baru berapa hari motor turun soalnya ya, kilometer masih ya dikit banget di bawah 100. Akhirnya dapat sponsorship dari Kohyong Jaya, karena waktu itu NMAX masih pada baru turun. Kohyong Jaya kan terkenal dengan TDR ya. Gue waktu itu dikasih blok sama Om Aco tuh 62 dulu, belum ada 63, 62. Pasang kamu ke barat, Om Aco ke timur gitu. Gue bingung, gue balik aja deh Om, gue yang ke timur, lu yang ke barat gitu. Akhirnya motor sering dipakai jalan. Om Aco sempat ada di videonya di YouTube-nya Om Aco Patauli Purtanto. Kalau enggak Diary of Aco Bule deh, buka di situ ada tuh pertama kali NMAX-nya dia kelayapan. Akhirnya dari NMAX ini deh mulai deh banyak nih teman-teman gue, banyak tuh. Ibaratnya gue bukan ngelupain Nuvo ya, karena juga basicnya gue anak Nuvo, gue nggak lupa sama Nuvo. Gue tetap pecinta shock 2. Ini NMAX bagus, gue demennya apa? Shocknya 2, sama kayak di Nuvo. Karena di Nuvo udah mentok nih, bingung nih mau main apa lagi. Elegan udah punya, Esek udah punya. Akhirnya main di injeksi. Kan dulu Nuvo Esek gue injeksi, udahlah ada nggak nih yang lebih injeksi lagi, ibaratnya spek baru ya dari Yamaha. Ada NMAX, udah mulai tuh bongkar ini otak-atik, main baut segala macem. Kan basic anak Nuvo, wajar lah kalau misalkan ganteng kenceng gitu kan. Ini kita gantengin dulu deh. Akhirnya gua jalan ke timur, Om Aco jalan ke barat. Om Aco jalan ke barat, Jawa Barat segala macem lah. Gua langsung ke timur tuh. Ada event lagi, event dulu. Ada event NMAX di dulu ada namanya apa ya, Tumblek-blek juga apa enggak deh, Pos Kota atau Parjo gitu, Parjo kalau nggak salah. Gue ganti konsep karena basicnya motor gue itu motor warna abu-abu. Gue ganti konsep, gimana caranya motor gue, emang dulu apa sih yang dimainin di NMAX? Shock breaker, master rem, kaliper, ya itu aja. Namanya kan bolt on ya, fashion standar. Gue ngambil konsep yang orang nggak kepikiran. Karena gue pikir dulu ada CJ7 di bokap gue tuh apa ya, catnya beruntusan. Ya udah, kayak lu tahu nggak ngaci tembok,
ditembok, diaci, cek digituin pakai apa sih, semen ya. Terus belum dirapihin, gue ambil konsep dari situ. Udah akhirnya gue rapihin motor gue namanya bludruk kan tuh ya. Gue rapihin kayak gitu, gue kontesin. Itu dulu gue baru mulai lagi rampehin ke Baron, bikin proyektor. Motor gue yang pertama pakai proyektor tuh. Dari BRN, dari 2015 tuh gue udah proyektor. Baron bilang, gue mau pasangin proyektor biar banyak customer. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting ntar dulu kan kelayapan tuh kemana-mana. Ya udah, gue kontesin. Oke, gue menang di bolt on, baut gue aneh. Terus shock gue juga aneh. Orang-orang masih pada bingung shocknya apa. Gue pakai punya Tricity loh. Tricity YSS Tricity. Akhirnya gue menang juara 1 lagi. Di situ dibilang konsep gue matang di body. Sampai ditanya, ini body lo kenapa ngambil konsep dari mana? Gue bingung dong. Kalau ngambil dari mobil kan gue nggak enak. Gue bilang aja, zaman gue SD, gue bikin itu namanya bubur. Kalau kalian udah pernah SD ya pasti semua ya. Bikin bubur, bikin peta. Itu buburnya dari koran. Dimasukin di air, ya. Ntar udah meleleh, udah hancur. Itu ditempel-tempelin hasil prakarya. Baru dicat deh, gambar peta, gambar apa. Gue bilang, gue ngambil konsep dari situ. Gimana cat diraba, itu semuanya beruntusan. Gitu, ada teksturnya deh. Akhirnya konsep gue matang, diambil juara 1. Udah deh, mulai dilirik-lirik nih. Dapatlah sponsor. Nah, kebetulan jeda berapa bulan ya, dapat sponsor. Nih dari yang ngurusin video ini nih, Om Gojai. Sponsor waktu itu lagi touring ngurus apa ya? Tester oil ya. Oil, bener gak? Oli itu dari Shell. Itu gue diambil dari JMO 3 orang. Terus dari Satria 3 orang. Dari HSFCI 3 orang. Nah itu gue baru kenal namanya yang Om Ragil. Udah almarhum, minta doanya semoga Om Ragil di lapangkan kuburnya. HSFCI itu 3, Om Ragil pakai apa ya waktu itu ya? Pulsar dah kalau nggak salah dah. Oh pakai NMAX lu ya, pakai NMAX lu. Akhirnya kita jalan nih. Ya namanya sponsor gue nggak tahu ya, perdana. Pokoknya makan, tidur, hotel segala macem, lu udah disiapin. Lah gue diajak sama Om Aco. Om Aco nggak bisa karena lagi ada jalan juga mungkin. Gue dikasih tuh anak-anak siapa yang mau ikut dapat sponsor ke Bali. Ya dulu bayangin motornya udah ada. Buat jalan-jalan pasti kita mikirin budget dong. Hotel, tidur ya, makan, bensin, belum rokok. Ya walaupun gue udah pernah ke Bali pakai Nuvo, ini kan gue ibaratnya pakai NMAX, gimana ini ya. Akhirnya dapat sponsor, full semua. Enaknya waktu itu gear semua pribadi. Helm bebas pribadi. Akhirnya gue jalan sampai Bali. Nah, dari Jakarta sampai Bali berapa hari tes uji emisi ketahanan dari oli ya, dari Shell. Nah dari Bali dikasih fee tuh, seneng deh tuh gue. Jalan nggak modal apa-apa, dikasih fee. Ya namanya dulu baru-baru ya dikasih sponsor kayak gitu kan girang tuh. Gue buka, gue nggak buka, gue bilang jangan dibuka, kita kan bawa uang nanti aja. Udah sampai Bali, gue ngomong nih sama tim gue nih, kan gue bertiga, gue Maiwan sama Visilmi, terus ada lagi 3 anak Satria, ada lagi 3 anak apa sih ya, HSFCI itu CB 150 ya, batangan nekat. Akhirnya gue bilang, ini kita mau kemana? Gue mau lanjut sampai Lombok. Lu pada mau gimana? Gue pulang dah, gue banyak kerjaan. Ada kan banyak yang kerja juga. Oke, udah. Satria sama HSFCI itu yang CB 150 pulang. Gue lanjut nih perjalanan gue. Soalnya gue dari Bali balik lagi ke Jakarta beda orang nih, udah di rolling timnya. Ya udah, dengan dibekalin, gue pikir kapan lagi kita touring sampai Bali gratis, dapat duit nih, gas aja lagi dulu. Gue sekali ngetes NMAX, waktu itu jarang banget yang touring jauh-jauh sampai pakai NMAX kan. Gue gas tuh, terus Lombok puter udah bosen karena gue udah tahu kan Lombok. Waktu itu gue sampai pakai Nuvo gue ke Lombok. Gue mau nyari tantangan baru, Sumbawa yuk. Lu gila lu ya. Nggak usah pulang, duit masih ada. Ya nggak, di ATM masih aman, ini aja dulu pakai.
yakin lu, ayo gas, tapi ngemper kalau sama gua, nggak usah sok-sokan di hotel. Gue cuma bertiga, gue tahu nih karakteristiknya nih, metal semua, rock and roll. Mau tidur di Alfa juga gas. Ini masih Lombok, lu masih senang-senang bebas. Di Sumbawa, gue juga belum pernah nginjak Sumbawa. Gue gas dong, jalan dari Pototano ke Sumbawa naik NMAX. Itu gue udah jam 3 tuh. Udah jalan, akhirnya di Sumbawa tuh. Sampai Sumbawa besar, ujung, sampai ke... Dulu belum ada, maaf ya. Dulu belum ada titik 0 Sape. Jujur, gue ke situ nggak ada yang namanya titik 0 Sape. Gue di pom bensin itu, fuel tank tuh, isi lagi. Di Sape tuh. Gue ngeliat dong, pelabuhan di mana? Oh itu mas, pelabuhan Sape. Gue mikir, kita lanjutin yuk. Lu gila lu ya? Ya nggak apa-apa, kita bertiga. Lu emang ada kerjaan di rumah? Enggak. Lu? Enggak. Ya udah gas aja dulu yuk. Satu pulau lagi deh. Udah satu pulau lagi. Kan itu Flores ya, NTT ya. Yakin lu? Itu jauh loh, 8 jam loh. Emang kenapa? Di atas laut. Ya udah nggak apa-apa. Nginep lah sehari gue di pelabuhan nyari-nyari info. Karena gue mikir, sayangnya gue nggak bawa paspor. Kalau gue paspor, gue mentokin sampai Timor Leste. Gue pikir, udah kita nggak usah ke Timor Leste. Kita mentok sampai pengasingan Bung Karno di ND. Karena gue pecinta banget Bung Karno ya. Udah kita ke pengasingan Bung Karno di ND. Di trekking dong sama dia. Anjir jauh banget, berapa hari ini jalan. Deh jalan aja dulu. Gue jalan dong sampai ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo gue ngeliat, ya gue bilang ya, dulu gue doyannya touring sebenarnya. Makin ke timur tuh makin indah, makanya gue minta timur. Akhirnya gue sampai Labuan Bajo, baru gue buka amplop. Buka amplop nih gue nih. Udah dong, ngeliat. Wih lumayan gila hasilnya. Sama rata nih gue. Wah, gue gak bisa sebutin nominal. Tapi menurut gue itu bersyukur loh. Makasih banget itu dari Shell. Wah lumayan nih, sampai Labuan Bajo kan segini. Udahlah. Lu mau LOB dulu, karena gue langsung searching kan tuh. Banyak tempat yang baru yang gue belum pernah injek. Belum pernah gue telusurin. Tapi ini bawa motor. Top banget ini. Akhirnya gue ketemu tuh sama anak dari Jakarta. Dia open trip. Sama pakai NMAX. Dia open trip tapi motor di towing segala macem. Itu dia bawa rombongan banyak. Lu mau ikut gue nggak? Nggak deh. Gue males kalau diatur-atur lagi. Berarti gue mau jalan sih sesuka hati anak-anak aja. Kapan capek, kapan apa gitu. Ya udah akhirnya gue pentokin sampai ND. Karena gue bilang ini kita harus ke Kelimutu. Kelimutu 2000 berapa? 2016 apa 2015 itu gue udah ke Kelimutu sama NMAX. Ini belum ada nih NMAX jalan sejauh ini nih, baru kita nih bertiga nih. Yang bener loh, bener. Ya udah akhirnya gue ke Kelimutu. Nah dari situ tuh gue banyak banget something ibaratnya yang salah jalan. Ya wajar ya, lu nggak mau touring yang ibaratnya mulus-mulus aja. Ya gue cerita kayak gini maksudnya gini loh, gue cerita ini motor dulunya itu motor touring. Dan itu udah pernah gue siksa bener-bener sampai Flores gitu. Pulang pergi loh, riding, pulangnya riding. Nggak ada towing, karena duit gue dulu nggak cukup kalau buat towing kan sayang. Akhirnya gue ke Kelimutu, ya gue mau lanjutin dong ke Larantuka sampai ke Timor Leste. Karena bisa ke Timor Leste sampai perbatasan. Karena dulu gue kesel banget lagi ada, bukannya kesel ya gimana sih, kecewa lu udah jauh-jauh sampai ND. Di situ ada namanya Tour de Flores. Itu anak sepeda, bukannya sepeda dunia. Sebelum sepeda rame nih. Dulu sepeda-sepeda dunia internasional tuh bikin kejuaraan namanya Tour de Flores. Itu dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo dia goes. Gue udah feeling kan sepanjang jalan. Mungkin kalau yang orang-orang adventure pasti diambil buat marshallnya ya, buat buka jalan atau buat ngiring-ngiringin. Itu gue di situ jalanan ditutup. Gue kesel banget, ini gue mau ke atas, nggak jauh, gue paling 6 jam lagi ke atas. Itu semua jalanan di clear. Karena ya kejuaraan dunia ya, itu dari Belanda, Prancis, Spanyol. Wah orang-orang pusing deh kalau gue bilang. Itu jalan mukanya pada hancur, berdarah-darah. Itu kejuaraan dunia ya mungkin. Ya udah gue cuman bisa terasingkan itu benar-benar di pengasingan Bung Karno. Dan gue udah hopeless kan, mau naik ke atas nungguin Tour de Flores selesai karena mereka belum turun ke bawah. Terus kalau gue mau lanjut udah kelamaan, gue hampir sebulan di jalan waktu itu. Ya udah akhirnya gue pulang. Nah dari situ tuh ibaratnya Jawa Barat udah hatam dah sama NMAX. Ya maksud gue
Ini NMAX sebelum digituin, ini motor jelas punyanya Om Aco, BPKB STNK ada, dan masuk di dunia kontes. Dari situ touring juga kemana-mana, setiap event juga jalan, setiap minggu waktu itu event jalan kan, karena presidennya Om Aco, pasti dia ngajak gua buat jalan ke sini tiap minggu, pusing tuh waktu itu. Akhirnya gua vakum karena ada Aerox ya waktu itu launchingnya. Aerox dulu kan. Aerox launching di tahun berapa? 2017 kalau nggak salah deh. Tapi gue masih ada NMAX gue. Ada event besar lagi, gue selalu turun di event-event besar doang ya. Ibaratnya bukan event kampus. Ya capek dulu zaman Nuvo tuh di event kampus capek. Hadiahnya nggak seberapa. Akhirnya waktu itu ke event besar tumblek-blek juga kalau nggak salah. 2017 tuh mulai. 2016, 2017 deh. Gue ganti konsep. Sama guru gue. Bos Kemal LD Garage. Gue bilang, bos, ini NMAX semua rata-rata hampir udah punya. Dia ngikutin di fashion standar. Gue masuk dia di racing look. Ngapain? Bikin ala drag. Karena gue waktu itu sering bolak-balik Thailand, gue lihat langsung NMAX yang paling kenceng zaman itu masih punyanya Set by Sar. Gue lihat detailnya, gue lihat engine-nya. Wah, di Indonesia belum ada nih ban cacing. Gue yakin konsekuensinya gue tahu, pasti gue dibully satu Indonesia karena gue pakai ban kecil, Tailok alay gitu. Gimana sih kalau kata orang-orang? Ya gue bullshit lah, bodo amat. Akhirnya gue bikin konsep warnanya pink, Pinky Boy, karena taksinya Thailand itu pink. Gue bikin namanya Pinky Boy, Lady Boy ya, karena nongpoy, bahasa Thailandnya bencong itu nongpoy. Gue bikin nih nongpoy pink, motornya sama ini juga. Gue bikin pink. Barang-barang kontes gue di Nuvo masih ada, gue pakai sok belakang Nuvo, pakai sok depan RT Steak. Terus ya itulah tromolnya Bos Kemal itu yang benar-benar nggak ada yang punya tuh, handmade kan, cakep banget, bentuk flower gitu. Gue pasang, bener-bener ala stylean drag style kan. Ya NGO, non-government organization. Ya udah, gue kontes, itu di situ udah berjejer tuh, gue telat. Waktu itu hujan. Ya maklum ya, nggak bisa bayar towing, belum punya mobil towing. Akhirnya gue bawa jalan, hujan basah, gue rapihin. Pas sudah sampai pedok red carpet gitu kan, ini ada hampir 50 NMAX tuh kanan kiri. Itu ada yang ibaratnya yang rombongan high class, rombongan turi, wah udah gila deh tuh NMAX. Gue turun, gue tenten motor. Bannya kecil banget. 110 gue pakai Kingo, gue inget banget. Semua orang ngeliatin gue. Idih. Ada yang ngomong idih, ada yang ngomong gila. Kok bisa gitu NMAX dihancurin sampai drag sale gitu. Ini orang, ya kan gue pakai baju rakyat sinting, gue bilang rakyat sinting. Ingat bos, bengkel gue rakyat sinting. Kalau nggak gila ngapain lu turun? Gue dorong, orang-orang kaget. Ya, udahlah, fix dah lu yang menang. Soalnya gue pikir apa? Itu kelasnya jangan sampai lu salah kelas. Ya sama, lo event apapun, mau lo drag race, lo mau road race, mau di event kontes, kalau lo salah kelas lo udah bingung, pasti kan ada technical meeting ya. Gue dikomplain, biasa gue paling dikomplain mulu sama orang. Ya gue ngambil, gue sesuai regulasi. CC nggak dihitung, ini kontes bos bukan drag. Terus penampilan nggak ada yang gue rubah, segitiga tetap sama. Gue masuk di fashion standar bisa, gue masuk di street racing bisa. Ingat namanya aja street racing, ala tampilan street lah gitu, jalanan street racing ya, racing lah. Lu entah mau konsepnya drag style, entah lu mau konsepnya road style, road race, entah lu mau konsepnya adventure, itu yang penting motor lu matic. Ya udah gue masuk, wah banyak yang ngomongin, wah nggak bisa dong pakai ring 17, sedangkan NMAX nggak ada yang jual 17. Akhirnya alhamdulillah juara 1 street racing. Fashion standarnya gue ganti pakai motor Om Billy juga juara 1 dari JMO. Dari situ, dari Pink, udah motor jarang gue pakai tuh karena lagi ada nimbul Aerox kan. Gue rapihin Aerox, biasa motor baru lah. Terus dari NMAX itu karena gue ada komunitas, gue ganti konsep lagi. Jadi warnanya apa ya, red magic gue bilangnya ya. Kalau dibilang ungunya terong Belanda. Kalau kalian pernah ke Dieng, kalian lihat bilang terong Belanda itu kayak gitu. Jadi kalau siang itu dia ungu, kalau malam tuh dia hitam. Akhirnya Idul Adha itu.
Nah, gue punya helm ini di Idul Adha. Gue inget banget ini helm punyanya Om Armus dari ketua kadif gue, karena gue kadif usaha ya di Jakarta Max Owner. Dia bener-bener Masya Allah ya kalau gue bilang, jual helm, uangnya nggak diambil, itu dibuat beli kambing atas nama Jakarta Max Owner. Dari situ gue mikir, oh sama aja nih pahala gue, tapi gue dapet helm. Hitung-hitungan gak tuh pahala. Yaudah gue yang beli deh om. Helmnya juga emang keren, maksudnya di salvo banyak tuh. Ini Quantum J gue beli, kan ada yang RR5, RX7, yang RR5, terus ada yang lebih gila ya lagi di salvo pas gue searching itu ada yang SRC, hampir 50 jutaan itu dengan motif yang sama, walaupun beda model. Dia kan karbon ya, kotak-kotak. Tapi gue pikir di SRC, di salvo tuh masih ada, dan itu resmi dikeluarin sama Arai. Makanya gue ambil konsep di salvo di motor gue. Itu bakal kita bahas di episode kedua, kenapa motor NMAX gue namanya di salvo. Jadi gitu aja. Maaf nih kepanjangan gue ceritanya. Ya maksud gue tadi history dari kapan gue punya NMAX, kemana aja gue punya NMAX, terus historinya nih NMAX apa aja sih, dari dunia karpet merah di kontes sampai di touring dan jelajah sampai Flores. Dan sekarang gue bakal bahas tentang kenapa motor NMAX gue dinamain di salvo. Ditunggu di episode kedua. Jangan lupa di like, share, and subscribe, dan komen lagi. Butuh apa lagi sih sebenarnya yang buat di review dari ya pribadi gue dulu deh, di RSMS atau di tempat-tempat yang lain juga nggak apa-apa, masih terjangkau yang penting ya. Jadi gitu aja. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, sanitizer, COVID masih ada. Jaga keluarga kalian, jaga diri kalian. Jangan lupa selalu banyak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.